Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrihim minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal qiyamati amamal anbiya wa khatibahum bi syafaatihim min ghairi fakhrin. Sadaqallahul azim wa balagha rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan kita dari mati kecil, kemudian Allah berikan hidayah kepada kita sehingga pagi hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunaikan satu perintah yang baik di tempat yang baik. As-salatu khairul maudhu', sebaik perintah yang diperintahkan oleh Allah adalah perintah salat. Sebaik-baik salat yang dikerjakan dengan berjamaah, sebaik-baik salat berjamaah tepat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam hadis lain dikatakan khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Kalau kita bisa tunaikan satu perintah yang baik di tempat yang baik, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah di dalam golongan hamba-hambanya yang baik di dunia sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari rukun iman yang 6 mengajarkan kepada kita bahwa sebagai muslim kita harus percaya dengan adanya hari akhirat. Apa sih hari akhirat itu? Dalam istilah Maduranya, the last day of the world, yaitu satu hari yang dimulai dengan kehancuran, di mana planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, air laut ditumpahkan ke darat, dan semua yang namanya hidup mati. Itulah yang disebut hari akhirat. Dan di dalam hari akhirat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari bapak ibunya, sehingga sangat boleh jadi bapak tidak sempat memikirkan istrinya, istri tidak pernah memikirkan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imrihim minhum yauma idzin sya'nu yughnih, karena pada hari itu manusia sibuk dengan persoalannya masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian digiring oleh Allah yang disebut padang mahsyar. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat, manusia dikumpulkan menjadi satu. Di mana pada hari itu langit diganti dengan langit yang lain, bumi diganti dengan bumi yang lain, sehingga panasnya bukan alang kepalang. Manusia berkumpul jadi satu, menangis, menjerit karena kepanasan. Saking panasnya keringat bercucuran, saking derasnya keringat sampai membasahi mata kaki. Ada yang membasahi lututnya, ada sampai pusatnya, ada sampai lehernya, ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri. Kenapa satu sama lain tidak sama? Karena amalannya waktu di dunia satu sama lain tidak sama. Mereka kebingungan, mereka menangis, menjerit, ngadu kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya Adam, anta abal basar, engkau adalah bapak moyang kami. Kami dalam kesulitan, tolong kami wahai Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Ngerasain mas, nolong sampean. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya, diri saya belum tentu selamat. Minta saja tolong kepada Nabi yang lain. Kepada Nabi Ibrahim jawabnya nafsi-nafsi. Nabi Nuh jawabnya nafsi-nafsi. Nabi Musa juga begitu. Sementara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampil dengan gagahnya. Idza kana yaumal qiyamati, apabila sudah datang hari kiamat, amamal anbiya, yang menjadi pemimpin para nabi adalah Nabi Muhammad. Wa khotibahum, yang menjadi pemimpin para nabi, yang menjadi juru bicara adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul teriak-teriak, ummati, ummati, ummati. Dipanggil kita, nggak dengar kita. Kenapa nggak dengar? Diceritakan dalam surat Toha, waman lan utawi sapane wong a'rada kang melengos an zikri saking eling maring aku, fa inna lahu ma'isyata dzonka. Ngerti enggak, Pak? Enggak ya? Waman a'rada, barang siapa yang berpaling an zikri, dari ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isyata dzonka, dia akan diberikan kehidupan yang susah dalam kehidupan di dunia ini. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala a'ma, dalam keadaan buta. Merangkak dia, menjerit, menangis. Ma aghna anni malia, ternyata harta yang saya tumpuk-tumpuk dari hasil kelapa sawit yang saya banggakan, hari ini harta saya tidak bisa nolong saya. Hal ka'ani sultania, pangkat dan sabatan sebagai komandan Hansip yang dulu saya banggakan, komandan Hansipnya tidak bisa nolong saya. Ngadu kepada Allah, ya Rabbi lima khasartani a'ma, kenapa hari ini saya menjadi buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu waktu di dunia saya benar-benar melihatnya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, atatka ayatuna fanasitaha, karena dulu waktu di dunia telah datang dai ke kampung halamanmu, dai datang ke masjid kamu, dia menyampaikan ayat-ayat daripada Al-Quran. Kau pura-pura budek, pura-pura pilon, nggak mau mendengarkan, bahkan engkau melupakan apa yang telah disampaikan oleh dai-dai yang datang kepadamu. Maka pada hari ini kau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza sadidul azab, itu merupakan siksa yang sangat pedih. Hadiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti itu ada 4 golongan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk langsung memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Di samping 4 golongan, ada juga 4 golongan yang lain diseret-seret oleh malaikat, hendak dijeburkan oleh Allah ke dalam neraka. Siapakah 4 golongan yang diseret-seret oleh malaikat, hendak dijeburkan oleh Allah dalam neraka? Yang pertama, orang kaya. Orang kaya ini diseret-seret oleh Allah Subhanahu wa taala, diseret-seret oleh malaikat, hendak dijeburkan ke dalam neraka. Dia apel kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak mau Engkau masukkan ke dalam neraka." Kenapa? Karena dulu Engkau berikan kesempatan kepada saya untuk nanam sawit, sehingga sawit saya panen raya. Akhirnya dengan hasil daripada sawit yang saya tanam, saya jadi orang kaya. Saya punya karyawan banyak. Karena sibuk saya ngurusin kebun kelapa sawit saya, sibuk ngurusin karyawan saya, sehingga akhirnya saya tidak sempat taat kepadamu, ya Allah. Wahai manusia, tidakkah kau sadar kekasihku Sulaiman alaihissalam? Kalau dibandingkan kekayaanmu dengan kekayaan Sulaiman, jauh lebih kaya Sulaiman. Tapi Sulaiman kekasihku tidak pernah berhenti dalam taat kepadaku. Maka tidak ada alasan bagi kamu kalau hanya gara-gara kekayaanmu dari hasil sawit lalu tidak sholat, itu bukan alasan. Wahai malaikatku, lempar orang kaya yang gak mau sholat ke dalam neraka. Maka orang kaya yang tidak mau taat dilempar oleh malaikat ke dalam neraka, cengep-cengep dia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kelompok kedua diseret-seret oleh malaikat, hendak dijeburkan ke dalam neraka. Apel juga, "Ya Allah, saya tidak mau kau masukkan ke dalam neraka." Kenapa? Karena dulu kau ciptakan saya jadi orang miskin. Sementara engkau amanahkan anak dan istri yang sudah menjadi tanggung jawab saya, sehingga akhirnya hari-hari sibuk nyarikan makan buat anak istri. Akhirnya tidak sempat taat kepadamu, ya Allah. Wahai manusia, tidakkah kau tahu kekasihku Isa Al-Masih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kekasihku Isa Al-Masih nggak punya apa-apa, rumah nggak punya. Dia hanya punya 1 gayung dan 1 sisir saja. Ketika melihat kaumnya sisiran pakai tangannya, maka sisirnya dikasihkan orang itu. Berjalan lagi ketika melihat kaumnya minum pakai tangan, dia berkata, "Ternyata masih ada orang yang lebih miskin dari saya. Kalau saya masih punya 1 gayung, tapi kaumku gayung saja nggak punya." Maka gayung yang tinggal satu-satunya ini, yang hanya satu-satunya, diberikan kepada orang lain. Begitu juga baginda Muhammad SAW, kekasihku Muhammad. Kalau kamu nggak ketemu makanan pagi hari, sore hari ketemu makanan. Nggak ketemu makanan, sore hari, pagi hari ketemu makanan. Tapi kekasihku Muhammad SAW 3 hari nggak ketemu makanan sehingga perutnya diganjal batu. Namun Muhammad tidak pernah berhenti di dalam taat kepada aku. Kalau hanya kamu karena miskin lalu tidak sholat, itu bukan alasan. Lempar orang-orang miskin yang nggak mau sholat ke dalam neraka. Maka orang miskin yang nggak mau sholat dilempar dalam neraka. Kelompok ketiga diseret-seret oleh malaikat, tidak dijeburkan dalam neraka. Apel juga, "Ya Allah, saya tidak mau Engkau masukkan dalam neraka." Kenapa? Karena dulu waktu di dunia Kau berikan penyakit bengek, sehingga saya sibuk ngurusin napas saya, cengep-cengep tiap hari, sehingga akhirnya tidak sempat sholat. Wahai manusia, tidakkah kau tahu kekasihku Ayub alaihissalam? Penyakitmu dibandingkan dengan penyakitnya Ayub jauh lebih parah. Tapi Ayub, kekasihku, tidak pernah berhenti dalam taat kepadaku.
Diceritakan Nabi Ayub kena penyakit koreng yang disemburkan oleh iblis ke badannya. Sehingga dengan koreng itu ulat-ulat muncul. Makan daging daripada Nabi Ayub. Saking banyaknya ulat, lama-lama habis itu daging. Karena daging Nabi Ayub habis, maka ulat-ulat berguguran. Tinggal 2 ekor. Mutar-mutar nyari daging, yang ada hanyalah tulang belulang. Ketika bertemu daging yang nempel di bibir Nabi Ayub, maka ulat hendak memakannya. Ketika ulat ini hendak memakan bibir Nabi Ayub berkata, "Wahai Allah, apabila ulat ini kau izinkan untuk memakan bibir saya, niscaya putuslah bibir saya di dalam melafadzkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka ulat ini tidak diizinkan oleh Allah, jatuh ke tanah. Dalam hadis lain dikatakan sesampainya di tanah berubah menjadi lebah, Pak. Tinggal 1. Mutar-mutar. Ketika bertemu daging yang nempel di dada Nabi Ayub, maka ulat yang tinggal 1 hendak memakan daging yang ada di dada Nabi Ayub. Ketika hendak digigit, hati Nabi Ayub berkata, "Wahai Allah, apabila engkau izinkan ulat ini menggigit hati saya, niscaya putuslah hati saya di dalam menzikirkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka Allah tidak izinkan ulat ini jatuh ke laut, Pak. Dalam hadis lain dikatakan sesampainya di laut berubah menjadi lintah. Karena di laut sering terjadi tsunami, maka nggak betah ini lintah di laut, pindah ke darat. Namanya pun berubah jadi lintah darat. Gentayangan didaratkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, tidak ada alasan bagi kamu kalau hanya karena sakit lalu kau tidak sholat. Itu bukan alasan. Ketika itu istri daripada Nabi Ayub yang setia dalam suka dan duka hanyalah Rahmah satu-satunya. Yang 3 kabur semua karena tidak sanggup mengurus sakit yang diderita oleh suaminya Nabi Ayub. Hanya 1 istri, Rahmah. "Wahai suamiku Ayub, engkau kan nabinya Allah. Doamu jarang meleset. Berdoalah kepada Allah agar dibebaskan oleh Allah dari musibah seperti ini." Maka Nabi Ayub bertanya kepada istrinya Rahmah, "Wahai Rahmah istriku, berapa lama engkau hidup senang bersamaku?" 8 tahun ya Rasulullah. "Berapa lama engkau hidup susah bersamaku?" 18 tahun. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesenangan selama 80 tahun. Baru dikasih susah 18 tahun. Sudah ngeluh. Saya malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak tahan sakitnya, maka dipaksa istri. Inilah. Istri kadang-kadang jadi fitnah, Pak. Kalau nggak sabar di dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Akhirnya ngeluh Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Ayub alaihissalam, "Hai Ayub, tidakkah kau sadar bahwa bibirmu itu milik saya, hatimu juga milik saya? Ulat ciptaan saya makan daging yang ada di bibir dan hatimu atas izin saya. Loh, saya yang punya saja nggak khawatir. Kenapa engkau khawatir?"
Nah, ini penyakit khawatir ini menular kepada kita. Oh, yang kaya takut miskin, yang pejabat takut pensiun, macam-macam takut, yang ujung-ujungnya takut kepada mati. Ketika ditegur oleh Allah, Nabi Ayub alaihissalam langsung jatuhkan wajahnya ke mihrab, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jatuhkan wajahnya ke mihrab, bersujud di hadapan Allah, beristighfar di hadapan Allah, maka man tawaddu'a lillah faqad arafallah. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah, faqad arafallah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit daripada Nabiullah Ayub alaihissalam karena tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hartanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berubah menjadi kaya raya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikatku, orang-orang yang penyakitan, yang dia tidak mau taat kepadaku, lempar dia ke dalam neraka. Maka orang-orang yang bengek, orang-orang yang penyakitan dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Tinggal satu. Kelompok yang keempat diseret-seret oleh malaikat. Tidak dijeburkan ke dalam neraka, tidak mau. Kenapa engkau tidak mau? Karena dulu waktu di dunia saya nyalek, Pak. Dilalah, dipilih oleh masyarakat sehingga saya duduk di kursi dewan. Karena sibuk, banyak aspirasi yang datang. Tambah lagi waktu reses, saya harus turun ke masyarakat. Sibuk mengurusi masyarakat. Akhirnya tidak sempat sholat. Apa kata Allah? Wahai manusia, tidakkah kau tahu kekasihku Yusuf alaihissalam? Pangkatmu dibandingkan dengan pangkatnya Yusuf jauh lebih tinggi pangkat Yusuf. Namun Yusuf tidak pernah berhenti di dalam taat kepadaku. Tidak ada alasan hanya gara-gara pejabat lalu kau nggak salat. Itu bukan alasan. Lempar pejabat-pejabat yang tidak sholat ke dalam neraka. Maka pejabat-pejabat yang nggak mau sholat dilempar oleh malaikat ke dalam neraka. Cengep-cengep. Tidak ada alasan. Apapun status kita, apapun profesi kita, tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kalimat thayyibah di dalam hati kita, maka kita mesti taat kepada Allah. Kita mesti melaksanakan perintah yang namanya sholat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberatkan kepada hambanya kecuali dalam batas kemampuan yang ada dalam dirinya. Karena sakit, nggak mampu sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Nggak mampu dengan duduk, boleh dengan berbaring. Nggak mampu dengan berbaring, boleh dengan isyarat. Nggak mampu lagi dengan isyarat, boleh dengan hati. Nggak boleh dengan hati, disolati. Innalillahi. Sudah mati pun masih perlu disolati. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihitung oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya beres, semuanya beres. Tapi apabila sholatnya tidak beres, maka panjang ceritanya. Maka bagaimana? Kita ikut baginda Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita tidak pernah melihat sholatnya Nabi. Tapi Nabi tinggalkan dua pusaka, Quran dan Sunnah. Sampai hari ini mesti kita ikuti. Afdhalus sholat fil bait, utama-utamanya sholat di rumah. Illal faridoh, kecuali yang difardukan. 5 kali
dalam satu hari satu malam kita sholat bil jamaah, disertai dengan berjamaah. Yadullahi fauqal jamaah, pertolongan Allah ada jamaah. Orang-orang yang sholatnya dengan berjamaah ditolong oleh Allah, dibeli borongan. Setelah manusia yang nggak taat dijeburkan dalam neraka, maka 4 golongan diperintahkan oleh Allah masuk dalam surga. Maka 4 golongan ini lari terbirit-birit menuju surga. Sesampai di depan surga, satu sama lain ribut, Pak. Saling tarik menarik. Saya duluan. Ribut, Pak. Karena terjadi keributan, Allah perintahkan malaikat Jibril, "Hai Jibril, labbaik ya Allah. Coba kau tengok, ada apa ribut-ribut di depan surga ini?" Maka ketika malaikat Jibril datang, ngapain kalian ini ribut-ribut di depan surga? Kami semua ini berhak untuk memasuki surga lebih dulu. Gantianlah jawabnya, jangan rame-rame. Ayo kamu. Apa alasan kamu berhak untuk memasuki surga lebih dulu? Sebentar, malaikat Jibril. Ada apa lagi? Saya haus, mau minum dulu. Ceritanya kan begitu. Setelah minum, maju kamu duluan. Baik, apa amalanmu waktu di dunia sehingga engkau merasa berhak memasuki surga lebih dulu? Dulu waktu di dunia saya punya tanah 5 hektar. Lalu saya tanamin sawit. 1 bulan saya panen 2 kali. Sekali panen 4 juta. 2 kali panen dalam 1 bulan 8 juta. Sebagian hasil saya sisihkan. Lama jadi banyak, cukup untuk saya pakai berangkat haji ke Haramain. Lalu saya melaksanakan syarat rukun daripada haji, sehingga akhirnya saya digolongkan haji yang mabrur. Lalu haji yang mabrur itu boleh masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Lo ustadznya saja belum masuk, kamu mau masuk duluan, itu namanya nggak sopan itu. Ayo minggir sana. Akhirnya haji tadi tersipu malu, minggir dia. Kelompok kedua dipanggil. Ayo kamu maju. Apa amalanmu? Dulu waktu saya hidup di dunia, saya bergabung dengan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Saya buat dakwah menegakkan agama dengan harta dan diri. Nggak peduli pekerjaan berserakan, tapi kalau sudah panggilan Allah, infiru khifafan wasikolan tujahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, maka saya berangkat. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki, semuanya saya gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Selain kami nafkahkan untuk anak istri. Maka orang-orang yang memperjuangkan agama Allah dengan istiqomah sampai akhir hayatnya, maka dihitung sebagai syuhada. Orang-orang yang mati syahid boleh masuk surga. Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Oh sama, minggir sana. Maka karkun-karkun ini minggir, Pak. Kelompok ketiga dipanggil. Kamu
Apa amalanmu? Alhamdulillah, dulu waktu di dunia saya menjadi pedagang. Dengan kami berdagang, kami diberikan rezeki yang melimpah ruah. Sehingga saya dikatakan orang kaya. Dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah, saya tidak lupa bahwa di dalam harta saya ada haknya 8 perut. Maka saya bagikan. Saya keluarkan zakatnya setiap tahun. Tiap hari saya sisihkan, saya infak. Memberi makan orang-orang yang lapar. Menyantuni orang-orang yang miskin. Memberi pertolongan orang-orang yang kurang mampu. Sehingga harta yang dikaruniakan oleh Allah bermanfaat bagi orang banyak. Lalu orang kaya yang dermawan katanya boleh masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Wow, sama. Dah minggir sana. Yang keempat dipanggil. Maju kamu. Apa amalmu waktu di dunia? Saya waktu di dunia ini disuruh belajar agama sama orang tua saya, dibiayai sampai bertahun-tahun. Sehingga pulang dari belajar, saya dikasih gelar ustadz. Oh begitu, berarti kamu ini biang keroknya ini. Yang bikin gara-gara orang ribut ini kamu. Udah kamu masuk duluan ke dalam surga. Ketika diperintahkan masuk surga, ustadz ini tahu diri. Tapi apa lagi? Saya belajar di pondok. Yang bangun pondok orang kaya. Setelah saya jadi orang alim, saya ngajarkan agama di masjid. Yang bangun masjid juga orang kaya. Saya pakai kitab. Yang belikan kitab itu loh orang kaya. Maka kalau bisa saya usul, biarlah orang kaya yang dermawan masuk surga lebih dulu, saya nyusul di belakangnya. Usulan daripada ustadz ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang kaya yang dermawan masuk surga lebih dulu. Jadi surga ini Pak ada 7, pintunya 8. Yang pintu ke-8 ini khusus untuk orang-orang kaya yang dermawan. Uhibbu ahla sakha, aku cinta kepada orang-orang yang dermawan. Wa hubbi lil fakiri sakhi asad, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang dermawan. Kalau orang kaya macam Pak Sahardi punya sawit banyak, dermawan, wajar. Tiap bulan terima hasil panen sawit 8 juta Pak. Pegawai negeri kalah 4 juta pegawai negeri itu. Tapi Pak Sadi 8 juta, dia dermawan, Masya Allah. Tapi apabila ada orang miskin dari Pak Sahardi, dia dermawan, berani sedekah sebagaimana sedekahnya Pak Sahardi, maka orang miskin seperti itu ada nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita menjadi orang-orang yang dermawan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya oleh kaumnya, ittakhadha khalilan ya Ibrahim. Apa asbab musabbab kamu diangkat oleh Allah jadi khalilullah di muka bumi? Jawab Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Saya senantiasa mengutamakan perintah daripada Allah daripada perintah yang lain, termasuk perintah nafsu saya. Nafsu saya pengen tanam sawit lebih banyak lagi, tapi karena perintah Allah senantiasa datang, maka saya utamakan perintah daripada Allah. Satu. Yang kedua, saya tidak pernah curhat kepada makhluk kecuali curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah dan hanya kepadamu ya Allah saya mohon pertolongan.
Karena makhluk tidak bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah. Yang berhak, yang berkewajiban untuk dimintai tolong hanya Allah. Melalui Qiyamul Lail. Maka di dalam kitab Mi'rajiyah Pak diceritakan siap jam 2 malam di aras Allah ada ayam warnanya putih. Tapi bukan ayam potong Pak ya. Berkokok dia, Udzukurullah. Ayam Arab Pak, kokoknya pakai bahasa Arab. Ingatlah kamu kepada Allah. Faminal laili fatahajjat bih, di sebagian keheningan malam hendaknya lah engkau bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan tambahan. Maka ketika itu ayam-ayam yang ada di dunia berkokok. Udzukurullah. Ingatlah kamu kepada Allah. Karena kuping kita yang rada budak, kedengaran kongkorongo, ditarik selimutnya itu Pak. Didekap gulingnya, didekap istrinya, Masya Allah, nggak bangun. Tapi di sini banyak yang bangun Pak. Jam 2 malam bangun, buang air kecil, bukan ambil air wudhu, termasuk saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anna sarafal mu'minin qiyamul lail. Sesungguhnya orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang berdiri di waktu malam. Maka dari itu sekalian, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar jam 2 malam ini Pak, 2 rakaat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya telah datang kepada tetangga-tetangga saya, tapi saya hanya bisa ketuk pintu rumahnya. Namun saya tidak sanggup untuk mengetuk pintu hati saudara-saudara saya. Maka pada malam hari ini aku mohon kepadamu ya Allah, ketuk pintu hati saudara-saudara saya ini agar mereka mau taat kepadamu ya Allah. Inilah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan minta rezeki, boleh minta rezeki belakangan Pak. Ya minta hidayah dulu. Mudah-mudahan dengan hidayah yang ditebar oleh Allah di muka bumi, maka di muka bumi ini akan terjadi kedamaian, ketentraman, sehingga penduduk bumi ini aman dan damai disebabkan karena banyak orang-orang yang bangun di waktu malam. Mudah-mudahan termasuk kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di waktu malam, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hidayah berterbangan di muka bumi. Apabila manusia sudah dapatkan hidayah, dia mudah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab orang-orang di muka bumi ini mendapatkan hidayah, mereka sadar akan kesalahannya. Banyak orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah. Wal mustaghfirina bil askar, apabila penduduk bumi mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, saraftu azabi anhum, Allah angkat balak, bencana, kerusuhan, kekacauan di muka bumi, sehingga dengan banyak orang-orang yang beristighfar kepada Allah, dunia ini menjadi aman. Mudah-mudahan kampung kita diberikan keamanan oleh Allah disebabkan karena ketaatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa lakum wastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.